Cara beternak domba jenis Dorper. Domba Dorper adalah salah satu jenis domba yang populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang berfokus untuk menghasilkan daging berkualitas dengan hasil lebih banyak. Apabila kita mempunyai Dorper full blood asli dari Australia lengkap dengan sertifikatnya, maka akan memperbaiki mutu dan kualitas domba lokal untuk pedaging. Selain Dorper, di Indonesia juga populer kambing boer sebagai kambing yang mempunyai tekstur daging yang baik pula. Namun, lebih populer kambing atau biasa disebut kambing Jawa sebagai basis penghasil daging karena harganya yang cukup terjangkau. Terlepas dari hal itu, tidak sedikit peternak yang melihat potensi daging Dorper yang amat besar. Mereka akan mendatangkan Dorper full blood langsung dengan sanad jelas dan gen murni yang terjaga. Cara ternak domba Dorper sebagai penghasil daging terbanyak guna mempermudah bagaimana cara budidaya domba Dorper dari awal sampai menghasilkan di Indonesia. Sebaiknya Anda memperhatikan caranya sebagai berikut. Kondisi Dorper sangat kuat, yang mana beradaptasi dengan cepat terhadap iklim peternakan lokal. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan Dorper. Berikut ini cara untuk ternak Dorper yang berfokus pada produksi dagingnya. Yang pertama, mendatangkan domba Dorper full box berkualitas jenis pejantan. Ada banyak sekali manfaat ketika Anda mendapatkan domba Dorper. Pertama, untuk memperbaiki mutu dan kualitas domba pedaging lokal di peternakan Anda. Kedua, untuk mendapatkan manfaat ekonomi ketika berhasil membudidaya anakan keturunan F1, F2, F3, dan seterusnya. Ketiga, penghasil daging yang sangat produktif dibanding dengan jenis kambing atau domba lainnya. Maka dari itulah, mendatangkan domba Dorper adalah langkah pertama sebelum memulai membuka peternakan domba untuk mengambil dagingnya. Langkah yang kedua, menghasilkan bibit domba Dorper untuk kapasitas besar. Ketika sebuah peternakan sudah punya domba Dorper full blood, maka bisa membudidayakannya untuk mencari keturunan anakan dari indukan tersebut. Anda bisa menjaga keturunan yang sama-sama purebred dengan mengawinkan antara Dorper jantan full blood dengan Dorper betina full blood. Maka hasil anakannya adalah 100% full blood. Pertumbuhan Dorper sejak dulu memang sangat mengesankan. Usia 3-6 bulan Dorper sudah bisa lepas sapi dengan ukuran tubuh yang cukup gemuk, yang mana jenis full blood punya harga jual yang stabil dan tinggi. Tidak menutup kemungkinan Anda menyilangkan antara Dorper full blood dengan domba pedaging lokal, menghasilkan keturunan Dorper anakan jenis F1 yang sama-sama banyak sekali peminatnya. Ya, kelebihan ternak domba selain itu, peternak ambil dagingnya juga bisa jual domba peranakannya. Namun, bagi peternakan yang cukup besar serta membutuhkan produksi daging domba yang sangat besar, langkah ini sebaiknya Anda lakukan meski di awal-awal harus telaten mengurus breeding Dorper full blood. Ketika semua anakan sudah siap tumbuh, Anda tinggal memanen hasilnya yang menakjubkan. Langkah yang ketiga, mempersiapkan kandang layak bagi domba pedaging.
Terdapat banyak jenis kandang domba yang populer untuk meningkatkan produktivitas dari pertumbuhan dagingnya. Bagian terpenting dari sebuah kandang adalah ruang, sanitasi, dan kebersihan. Jangan lupakan bagaimana cara untuk memanajemen kotoran domba. Secara umum, jenis kandang komunal di mana domba dilepas liarkan adalah yang efektif. Metode ini bisa disebut dengan pengembalaan bergilir. Metode ini memblokir gerombolan domba agar hanya merumput di bagian satu. Minggu berikutnya hanya di bagian 2, dan seterusnya. Berdasarkan luasnya lahan Anda, kalau sudah sampai di bagian paling akhir, 80% rumput di bagian 1 sudah tumbuh lagi. Hal ini tentunya lebih menghemat pengeluaran untuk membeli rumput. Namun tidak ada salahnya menggunakan kandang panggung untuk domba perah di pekarangan tertutup. Hanya saja harus memberi pakan setiap hari. Langkah yang keempat, mendata pertumbuhan domba. Pada masa pertumbuhannya, jangan lupa untuk mendata domba-domba Anda. Misalkan, Anda mengalokasikan waktu per minggu untuk menimbang pertumbuhan setiap domba. Dengan cara ini, peternak bisa melihat pertambahan bobot, melihat kesehatan, dan apa saja yang domba butuhkan. Kalau Anda baru pertama kali memelihara domba berdaging jenis Dorper, maka pasti akan takjub dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Pemberian pakan berupa rumput memenuhi serat, sedangkan konsentrat khusus untuk memenuhi protein. Langkah yang kelima, bersiap ketika domba sudah tumbuh besar. Melihat pertumbuhan Dorper yang mengesankan, dalam jangka waktu 3-4 bulan saja, bobot Dorper sudah mencapai lebih dari 35 kg. Asalkan dalam pemberian pakan sudah tepat, baik waktu maupun nutrisi di dalam pakan tersebut. Kalau sudah tumbuh, Anda bisa mengembangkan pakan alternatif untuk menekan biaya produksi. Sebab domba yang besar, tentu saja kebutuhan pakan perharinya juga meningkat. Mengingat Dorper merupakan jenis domba daging yang luar biasa, maka hal itu harus diperhatikan. Kemudian langkah yang keenam, pemberian pakan yang tinggi serat agar nutrisi terpenuhi. Pakan punya andil cukup besar dalam perkembangan serta produksi daging domba Dorper. Pemberian pakan hijau seperti rumput adalah sebuah keharusan. Serat yang ada di dalam rumput domba dibutuhkan sebagai pakan alami di alam liar, terutama rumput yang punya ukuran kecil dan lembut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Anda dapat menggunakan alat cacah atau mesin raja agar ukuran rumput pas. Selain pakan hijau, pakan domba berdaging yang tidak kalah penting yaitu protein. Nutrisi protein ini bisa Anda peroleh dengan memberikan konsentrat. Dalam penerapannya, konsentrat mempunyai harga yang cukup tinggi. Jadi tak jarang para peternak menggantinya dengan pakan alternatif yang lebih terjangkau. Jika Anda mengusung konsep peternakan terbuka yang melepas liarkan domba, beri mereka waktu antara 6-8 jam untuk mencari rumput hijau. Setelah itu, Anda bisa memberikan jagung setengah sampai 1/4 kg dan rumput kering 0,9 sampai 2,2 kg untuk setiap domba berdasarkan usianya setiap harinya.
Langkah yang ketujuh, vitamin dan pakan alternatif. Lebih lanjut lagi, pada proses penggemukan domba seringkali membutuhkan suplemen tambahan seperti vitamin. Pakan alternatif perlu pembiasaan di awal, jadi tidak bisa dengan serta-merta Anda berikan langsung sebagai pengganti pakan utama atau rumput. Adaptasi pakan alternatif tergantung keadaan domba sendiri. Dengan menerapkan cara ternak domba pedaging di atas, maka potensi mendapatkan produktivitas daging yang lebih banyak akan terbuka lebar. Apalagi setelah proses breeding untuk full blood maupun F1 Dorper. Kuncinya terletak pada pejantan full blood guna meningkatkan kualitas dan mutu domba lokal. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu distribusi daging domba Dorper yang tepat. Mendapatkan daging domba yang melimpah dari hasil peternakan tidak hanya berhenti di situ saja, melainkan harus dibarengi dengan proses distribusi kepada pengepul. Anda dapat mengemas daging segar, mengolahnya untuk menghasilkan produk olahan makanan matang, atau mendistribusikan kepada supermarket setiap harinya. Di sisi lain, ekspor daging Dorper ke luar negeri masih punya potensi yang sangat bagus, sebab di sana daging Dorper menjadi primadona dari kalangan domba selain kambing boer. Daging domba punya kandungan nutrisi yang sangat baik seperti kalsium, lemak, protein, dan serat di dalamnya. Terlebih untuk hasil daging Dorper yang teksturnya sudah terkenal sangat bagus sejak zaman dahulu. Kemudian langkah yang ke-9. Pemeliharaan domba pedaging jangka panjang. Cara berternak Dorper yang wajib Anda perhatikan berikutnya berkaitan dengan pemeliharaan. Berbeda dengan kambing, domba punya bulu yang tumbuh lebih cepat sehingga Anda bisa memangkasnya biar tidak terlalu menggupal. Jenis Dorper bulunya memang pendek, tetapi bagian ekornya sangat tebal. Di luar negeri, ekor Dorper mendapat perlakuan khusus dengan memangkasnya. Namun di Indonesia cukup dengan mencukur bulu ekor supaya tidak menggumpal. Langkah yang ke-10 yaitu mengecek gudang pakan. Setiap peternak pasti punya lumbung tempat simpan pakan untuk hewan ternak. Pada beberapa waktu, misalnya 1 bulan 2 kali, Anda harus mengecek persediaan pakan dan keadaannya. Apakah pakan akan cukup untuk kebutuhan Dorper yang luar biasa banyak itu? Kemudian apakah pakan dalam keadaan baik, tidak ditumbuhi oleh jamur? Dengan cara ini, peternakan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pakan domba. Mendatangkan domba Dorper full blood asli sangat jelas. Jangan lupakan tentang nilai investasi yang cenderung meningkat harganya ketika mendapatkan Dorper full blood. Untuk mendatangkan Dorper yang benar-benar murni 100%, peternakan modern di Australia adalah sumber yang utama. Demikian video peternakan domba jenis Dorper. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.